Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang paper yang telah kami ringkas. Kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Riza Abtoni, Wisnu Pambudi, dan Ahmad Zubaidi. Yang pertama, paper yang saya ringkas adalah COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm. Diterbitkan pada 3 Juli 2020, masalah penelitiannya adalah, masalah penelitian pada paper ini adalah semakin banyaknya penyebaran penyakit coronavirus yang memiliki efek bencana pada komunitas global dan telah membebani sistem perawatan kesehatan canggih di seluruh dunia. Metode penelitian yang ada adalah menggunakan metode forest yang didukung oleh algoritma ADABOS. Model tersebut menggunakan data geografis, perjalanan, kesehatan, dan demografis pasien COVID-19 untuk memprediksi tingkat keparahan kasus dan kemungkinan hasil pemulihan atau kematian. Pembahasan penelitian. Dalam pembahasan paper tersebut membahas tentang metode klasifikasi boosted random forest, yaitu sebuah algoritma yang terdiri dari dua bagian, algoritma peningkatan ADABOS dan algoritma Random Forest Classifier, yang pada gilirannya terdiri dari pohon keputusan ganda. Pohon keputusan membangun model yang mirip dengan pohon sebenarnya. Algoritma membagi data kita menjadi subnet yang lebih kecil, sekaligus menambahkan cabang ke pohon. Hasilnya adalah pohon yang terdiri dari simpul daun dan simpul keputusan. Sebuah node keputusan memiliki dua atau lebih cabang yang mewakili nilai setiap fitur, setiap usia, gejala, dan lain-lain. Yang diuji dan node dan menyimpan nilai hasil pada kondisi prospektif pasien. Beberapa pohon keputusan, pengklasifikasi, pengklasifikasi menghilangkan resiko kegagalan pohon keputusan tunggal untuk memprediksi dengan benar nilai target. Dengan demikian, hutan acak rata-rata hasil diberikan oleh beberapa pohon untuk memberikan hasil akhir. Untuk mengoptimalkan kinerja model, penulis telah mengurangi kedalaman pohon menjadi 2 dan meningkatkan jumlah penduga atau pohon keputusan di hutan acak menjadi 100 untuk mencegah varian tinggi dalam model dan memberikan prediksi yang akurat. Kesimpulan dari paper ini adalah menerapkan artificial intelligence sangat penting untuk memproses data pasien untuk strategi pengobatan yang efisien. Dalam makalah ini atau paper ini disajikan model yang mengimplementasikan algoritma random forest yang diperkuat dengan algoritma ADABOS dengan F1 skor 0,86 pada dataset pasien COVID-19. Penulis telah menemukan bahwa algoritma boosted random forest memberikan prediksi yang akurat, bahkan pada kumpulan data yang tidak seimbang. Yang kedua adalah Global Stability and Cost Effectiveness Analysis of COVID-19, considering the impact of the environment using data from Ghana. Diterbitkan pada 10 Juli 2020. Pada paper tersebut menekankan pada permasalahan di Republik Ghana terkait dengan analisa efektivitas biaya atau keuangan terhadap dampak dari COVID-19. Harapan yang terjadi adalah dapat memberikan solusi dari masalah yang ada terkait dengan analisa efektivitas biaya pada Ghana. Paper ini menggunakan model deterministik yang kemudian nanti akan diimplementasikan lewat MATLAB dengan beberapa parameter sebagai berikut: rentan, tekanan, asimptomatik, gejala, pemulihan, dan virus yang berada di lingkungan. Pada pembahasan paper tersebut, untuk dapat memberikan data tersebut diperlukan langkah-langkah seperti estimasi parameter dan simulasi numerik.
dan kontrol yang optimal pada data-data yang ada di model yang kemudian akan memunculkan data analisa efektivitas biaya. Kesimpulannya, dengan mengacu dari data-data yang serta tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mempertimbangkan manusia sebagai pemain kunci dalam penularan virus. Lebih lanjut disimpulkan dari penelitian ini bahwa menerapkan strategi kontrol optimal pada tingkat wilayah dan juga pada tingkat penularan akibat perilaku manusia akan sangat mengurangi pandemi COVID-19. Paper yang ketiga adalah The Reconstruction and Prediction Algorithm of the Fractional TDD for the Local Outbreak of COVID-19. Dipublikasikan pada 24 Februari 2020. Masalah penelitian. Pada akhir Desember 2019, virus corona baru, COVID-19 muncul di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, dan salah satu kota terbesar di bagian tengah Cina. Ada lebih dari 7.000 infeksi yang dikonfirmasi dan lebih dari 2.000 orang meninggal hingga 20 Februari 2020. Apalagi situasi di Jepang dan Korea Selatan juga menjadi serius. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah algoritma rekonstruksi dan prediksi TDD fraksional. Koefisien yang direkonstruksi digunakan untuk memprediksi tren virus corona. Hasil numerik sesuai dengan data publik. Pembahasan penelitian. Penelitian dimulai dari perumusan sistem dinamis tanda waktu pecahan. Sebelum melanjutkan ke sistem dinamis tanda waktu pecahan, pertama-tama diperkenalkan beberapa definisi, pengertian, dan asumsi yang akan dibuat dalam penelitian. Tahap selanjutnya adalah rekonstruksi dan algoritma prediksi. Pada bagian ini, algoritma rekonstruksi dua parameter, tingkat penyebaran dan tingkat isolasi, dan dari sistem dinamis pada poin sebelumnya. Diperkenalkan berdasarkan metode optimasi. Menggunakan data resmi, setelah tahap ini selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu hasil numerik. Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan beberapa eksperimen numerik untuk memverifikasi rasionalitas dan efektivitas model yang telah diusulkan. Data termasuk orang-orang yang terdiagnosis kumulatif dan orang-orang yang sembuh kumulatif tersedia dari 31 Januari hingga 14 Februari 2020. Selain itu, data tersebut diperoleh dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengusulkan sistem dinamik penundaan waktu baru dengan turunan fraksional, di mana pertumbuhan orang yang dikonfirmasi dan disembuhkan kumulatif pada waktu keduanya dianggap sebagai proses subdifusi. Simulasi numerik dilakukan untuk memverifikasi rasionalitas dan efektivitas sistem dinamik. Selain itu, dua interval yang tepat diberikan untuk urutan fraksional. Contoh numerik menunjukkan bahwa sistem dinamis penundaan waktu fraksional yang diusulkan dapat menghasilkan prediksi yang sesuai dengan data publik dengan baik. Yang keempat adalah IoT-based humanoid software for identification and diagnosis of COVID-19 suspects. Diterbitkan pada 21 Oktober 2020. Masalah penelitian pada COVID-19, pandemi COVID-19 memiliki
konsekuensi bencana secara global sejak kasus pertamanya terdeteksi pada Desember 2019. Dengan penyebaran yang agresif, saat ini diharapkan pertumbuhan eksponensial. Jika tidak didiagnosis pada waktu yang tepat, COVID-19 dapat menyebabkan kematian individu yang terinfeksi. Dengan demikian, screening terus-menerus, diagnosis dini, dan tindakan cepat sangat penting untuk mengendalikan penyebaran dan mengurangi kematian. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah pengembangan medical diagnosis humanoid atau MDH. Pembahasan penelitian. Dalam paper ini, peneliti fokus pada pengembangan di MDH atau Medical Diagnosis Humanoid, yang merupakan sistem robotik mobile yang hemat biaya dan penting yang menyediakan tes diagnostik lengkap untuk memeriksa apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Paper ini menyoroti pengembangan sistem berdasarkan Artificial Intelligence for Medical Science, di mana humanoids dapat menavigasi melalui tujuan yang diinginkan, mendiagnosis seseorang untuk COVID-19 melalui berbagai parameter dan melakukan survei terhadap suatu lokasi untuk hal yang sama. Humanoid menggunakan konsep penginderaan dan pemrosesan data waktu nyata melalui pembelajaran mesin yang dihasilkan oleh berbagai sensor yang digunakan dalam konteks. Kesimpulannya, paper ini menyimpulkan bahwa sistem humanoid diagnosis medis MTH atau MDH tadi adalah sistem robotik bergerak yang hemat biaya dan kritis yang menyediakan tes diagnosis lengkap. Untuk memeriksa apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak melakukan beberapa tes. Selain itu, model ini secara efektif mampu melakukan diagnosis lengkap dan menentukan pasien COVID-19. Akibatnya, algoritma ini dapat diterapkan dalam aplikasi klinis untuk diagnosis COVID-19 yang tepat dan cepat, yang sangat membantu staf medis garis depan dan penting untuk mengendalikan epidemi ini di seluruh dunia. Sistem ini berisi beberapa perangkat diagnostik yang membantu memastikan kasus virus corona dengan tepat. Yang kelima adalah comparing the accuracy of several network-based COVID-19 prediction algoritma. Dipublikasikan pada 9 Oktober 2020, masalah penelitian ini adalah semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Cina sehingga secara dramatis menjadi hampir 80.000 pada akhir Februari 2020. Dari Cina, COVID-19 dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan hampir 10 juta kasus pada akhir Juni 2020. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah Network Inference Based Prediction Algoritma atau NIPA. Di antara algoritma yang peneliti evaluasi, NIPA asli berkinerja terbaik dalam memperkirakan penyebaran COVID-19 di Hubei, Cina, dan di Belanda. Pembahasan dari paper ini, peneliti menggunakan banyak algoritma prediksi untuk membandingkan algoritma atau metode mana yang paling efektif untuk digunakan. Algoritma tersebut antara lain potential generalization of prediction intervals, sigmoid curve, long short-term memory, network interface based prediction algoritma atau NIPA, NIPA applied to each region separately, lalu NIPA static prior, NIPA dynamic prior. Dari beberapa algoritma tersebut, peneliti mengevaluasi kekurangan prediksi dari metode yang dibahas dengan memperkirakan penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah tertentu. Wilayah yang dipilih untuk menguji algoritma prediksi ini adalah data dari Hubei, Cina, dan Netherlands, Belanda. Kesimpulannya, NIPA adalah kombinasi dari pembelajaran mesin dan fenomenologi
epidemiologi atau SIR model, dan mempertimbangkan interaksi antar wilayah yang berbeda. Dari algoritma prediksi yang ada, NIPA lebih baik daripada algoritma lainnya. Menerapkan NIPA untuk setiap daerah secara terpisah menghasilkan kesalahan perkiraan yang sebanding dengan LSTM. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis jaringan bermanfaat untuk pemeran ke depan yang akurat. Selanjutnya nomor 6 dilanjutkan Mas Zubaidi. Oke, melanjutkan dari Mas Ria, yaitu COVID-19 Pandemic Data Analysis and Forecasting Using Machine Learning Algorithm. Dipublikasikan pada 12 Agustus 2020. Masalah penelitian yaitu meningkatnya orang yang terjangkit dan meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang ada di negara India. Dan India saat ini melaporkan jumlah kasus yang tertinggi di Asia. Paper ini menggunakan Python dan teknik visualisasi data, deret waktu teknik peramalan termasuk model pembelajaran mesin seperti regresi linear, vektor, dukungan model peramalan regresi, regresi polinomial, dan pembelajaran mendalam seperti LSTM, jangka pendek memori. Dikerahkan untuk mempelajari kemungkinan kenaikan dalam kasus dan dalam waktu dekat. Pembahasan penelitian yaitu dalam paper ini menggunakan model sigmoid, di mana model ini menunjukkan bahwa model statik mengungguli dari model lainnya. Kekuatan model sigmoid terletak pada pemberian hitungan tanggal itu tidak ada model lain yang menawarkan dan karenanya merupakan model terbaik untuk memprediksi jumlah kasus COVID-19. Dan juga model ini dapat disetel untuk memperkirakan interval waktu yang lama. Kesimpulan dari paper ini yaitu studi ini didasarkan pada data real time dan akan berguna untuk kunci tertentu pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, petugas kesehatan dalam menyusun rencana tempur bersama dengan ketat pengukuran. Juga studi ini akan membantu ahli matematika dan ahli statistik untuk lebih memprediksi angka wabah akurat. Selanjutnya nomor 7 yaitu multidimensional COVID-19 short and long term outcome prediction algorithm, dipublikasikan pada 24 Juni 2020. Permasalahan dari paper ini yaitu eksperimen alami COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya secara evolusioner yang menguji kebugaran dan potensi imunologis manusia untuk pulih dari sindrom badai stokin yang diaktifkan oleh virus, manifestasi dari sepsis virus, lansia dengan komorbiditas seperti diabetes, melitus gagal ginjal, kronik penyakit paru obstruktif, kondisi jantung, dan obesitas berisiko lebih tinggi terkena penyakit COVID-19 yang lebih parah daripada orang umum populasinya. Kemungkinan karena kekebalan yang lebih lemah yang disebut imun senescent. Metode penelitian dari paper ini yaitu menggunakan variabel klinis yang diekspresikan secara berbeda. Algoritma prediktif dibuat dan divalidasi secara independen dalam format yang lebih besar. Yang dilanjut dengan menggunakan jalur IL6 yang membantu menafsirkan peran klinis dan relevansi jalur inflamasi yang telah dijelaskan dalam kaitannya dengan COVID-19 dengan lebih baik. Pembahasan
ini mengintegrasikan parameter klinis dan transkriptomik dan kemungkinan penanda genom dan imunofenotip atau stokin. Kesimpulan dari paper ini yaitu mengembangkan multidimensi disfungsi organ jangka pendek dan jangka panjang berbasis kesimpulan dari paper tersebut yaitu menggunakan multidimensi disfungsi organ jangka pendek dan jangka panjang berbasis darah dan algoritma prediksi kejadian kematian untuk pasien COVID-19 itu mengintegrasikan parameter klinis, data transkriptomik, dan kemungkinan penanda genom dan imunofenotip atau stokin. Tes ini diantisipasi untuk memfasilitasi personalisasi pengobatan, prediksi hasil jangka panjang, dan optimalisasi alokasi sumber daya. Lanjut nomor 8, COVID-19 image classification using deep features and fractional order marine predators algorithm. Dibuat pada 21 September 2020. Masalah penelitian dari paper ini yaitu penyebaran virus COVID-19 di berbagai negara dengan lebih dari 2 juta orang yang terinfeksi melalui penyakit pernapasan, hati, gastrointestinal, dan neurologis. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini yaitu pencitraan medis, CT dada, dan pemindaian X-ray yang dikembangkan menggunakan metode seleksi fitur atau VS. Misalnya Lambin et AI 7 mengusulkan pendekatan efisien yang disebut radiomic untuk mengekstrak medis fitur gambar dan robustness driven VS untuk memilih masa depan dari paru-paru. Pembahasan penelitiannya yaitu dalam makalah ini inception diterapkan sebagai ekstraktor fitur, di mana bentuk citra masukan adalah 229,229,3. Sejak strukturnya terdiri dari beberapa jalur paralel. Semua jalur menggunakan bantalan 1 piksel untuk menjaga ketinggian yang sama dan lebar untuk input dan output. Kesimpulan dari paper ini yaitu teknik analisis citra komputasi memainkan peran penting dalam pengobatan dan diagnosis penyakit. Mempertimbangkan penyebaran COVID-19 saat ini, kami yakin bahwa teknik ini dapat diterapkan dengan bantuan komputer alat untuk mendiagnosis virus ini. Oleh karena itu, dalam paper ini kami mengusulkan pendekatan klasifikasi hybrid COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam akurasi klasifikasi dan jumlah yang diekstraksi fitur yang secara positif, memengaruhi konsumsi sumber daya dan efisiensi penyimbangan. Hasil yang terbaik telah dicapai. Lanjut nomor 9, yaitu novel heuristic algorithm for the modeling and risk assessment of the COVID-19 pandemic phenomenon. Dibuat pada 2 November 2020. Masalah penelitiannya yaitu penyebaran virus yang menyebabkan pandemi COVID-19 dengan lebih dari 5,5 juta kasus yang terinfeksi di seluruh dunia dan 350.000 kematian pada 26 Mei 2020 dan upaya menganalisis bagaimana memodelkan pengambilan penyebaran wabah sebagai parameter jumlah kematian dan bagaimana model berubah seiring waktu sebagai informasi lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah algoritma heuristik yang disajikan secara rinci
memberikan asumsi dasar dan detail matematika dari fungsi Gaussian. Pembahasan penelitiannya yaitu pengamatan bahwa angka kematian, khususnya angka, mohon digeser Mas. Pembahasan penelitiannya yaitu pengamatan bahwa angka kematian, khususnya angka kematian pada masing-masing populasi, mengikuti angka normal distribusi. Meskipun perekaman harian mungkin bukan kasus untuk distribusi normal yang optimal, pemilihan rekaman kematian hampir setiap 2 atau 3 hari selalu mengarah pada distribusi normal yang optimal. Kesimpulan dari paper ini yaitu model peramalan untuk prediksi jangka pendek kematian COVID-19 diterapkan di berbagai negara-negara bagian di dunia berdasarkan jumlah kematian yang dilaporkan akibat COVID-19. Model yang sama memeriksa dan memperkirakan kematian terkait COVID-19 dengan sangat akurat setelah puncak tercapai. Selanjutnya nomor 10. Assir model assumption for the spread of COVID-19 in different communities. Dibuat pada 28 Juni 2020. Masalah penelitian ini yaitu menyelidiki evolusi waktu populasi yang berbeda dan memantau beragam parameter signifikan untuk penyebaran penyakit COVID-19 di berbagai komunitas, diwakili oleh Cina, Korea Selatan, India, Australia, Amerika Serikat, Italia, dan negara bagian Texas di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini yaitu pengembangan model Susceptible Infected Remove atau yang disebut dengan SIR. Model ini digunakan untuk menyelidiki penyebaran penyakit COVID-19 dalam suatu komunitas. Pembahasan penelitian dalam paper ini menerapkan model Susceptible Infected Remove yang dengan mempertimbangkan data dari berbagai negara dan negara bagian Texas di Amerika Serikat. Model Susceptible Infected Remove dapat diterapkan untuk menilai penyebaran penyakit COVID-19 dan memprediksi jumlah populasi dan kematian yang terinfeksi, dipindahkan dan dipulihkan dalam komunitas yang diakomodasi di waktu yang sama, kemungkinan lonjakan dalam jumlah individu yang rentan. Kesimpulan dari paper ini yaitu dalam pekerjaan ini telah menambah model SIR klasik dengan kemampuan untuk mengakomodasi lonjakan jumlah rentan individu, dilengkapi dengan data yang direkam dari Cina, Korea Selatan, India, Australia, Amerika Serikat, Italia, dan negara bagian Texas di Amerika Serikat untuk memberikan wawasan tentang penyebaran COVID-19 di komunitas. Populasi yang rentan turun ke nol dengan sangat cepat. Oleh karena itu, prediksi model hanya memberikan perkiraan minimum durasi pandemi di negara tersebut, jumlah kumulatif total infeksi dan kematian. Dilanjut yaitu nomor 11 oleh Mas Wisnu Pambudi. Silakan Mas Wisnu. Oke. Nomor 11. Nomor 11, a review of mathematical modeling artifact, intelligence and dataset used in the study prediction and management of COVID-19. Masalah penelitian darurat kepedulian internasional pada 30 Januari 2020. Pada saat itu ada total 7.818 yang dikonfirmasi kasus COVID-19. Secara global dengan lebih dari 1.370 kasus parah dan 170 kematian. Sebagian besar ditemukan di Cina. Selama beberapa minggu, penyakit tersebut telah menyebar ke seluruh perbatasan Cina dan menginfeksi hampir setiap negara. Pada saat penulisan makalah ini, saat tanggal 1 Mei 2020, terdapat total 2.397.216 kasus yang dikonfirmasi secara global dengan 162.956 kematian. Gejala penyakitnya antara lain kering batuk,
sakit tenggorokan, dan demam. Meski mayoritas kasusnya ringan, beberapa kasus bisa menyebabkan pernapasan akut distress syndrome atau ARDS. Pneumonia berat, paru edema, dan kegagalan organ. Setelah pernyataan darurat WHO, beberapa pekerjaan telah dilakukan di hal permodelan, prediksi, untuk mencoba dan memberikan cara memahami penyebaran penyakit, mengevaluasi tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwenang, memberikan sedini mungkin, dan deteksi penyakit yang akurat hanya untuk beberapa nama. Lanjut, masalah metode penelitian. Kajian ini dibagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing berhubungan dengan aspek spesifik seperti permodelan matematika, aplikasi AI, dan kumpulan data yang tersedia untuk masing-masing dari 3 bagian. Item ditinjau dikelompokkan menjadi topik dan kemudian ringkasan setiap kelompok selesai. Jumlah total 61 jurnal, artikel, laporan, lembar fakta, dan situs telah ditinjau. Item yang ditinjau semuanya diterbitkan pada antara Desember 2019 hingga April 2020. Penggunaan permodelan matematika dan AI dengan COVID-19 data akan menambah pengetahuan kita tentang penyebaran penyakit, mengevaluasi tindakan pencegahan secara dini, dan akurat deteksi penyakit pada pasien. Namun, untuk sampai pada yang dibutuhkan banyak data untuk mengeksplorasi berbagai model dan algoritma AI. Data yang tersedia hingga saat ini sebagian besar gambar medis untuk diagnosis dan data berbasis teks untuk analisis dampak sosial. Sementara nanti mungkin dihasilkan oleh dan tersedia untuk banyak orang. Yang pertama, di sisi lain hanya dapat dibuat secara khusus institusi oleh seorang profesional khusus. Artinya itu data dalam pengaturan sumber daya rendah tidak tersedia di tempat-tempat ini, tidak memiliki peralatan pencitraan canggih yang diperlukan untuk menghasilkan gambar seperti itu. Juga dikenal dengan data ilmu yang dataset dari lokasi geografis yang beberapa mungkin tidak memiliki informasi yang sama. Dan ini terutama benar dalam hal yang data perawatan kesehatan. Oleh karena itu, lebih banyak tipe data dibutuhkan yang dapat dengan mudah dibuat di mana saja di globe untuk meningkatkan dan merender aplikasi model matematika dan algoritma AI. Memungkinkan untuk banyak orang. Tipe data ini dapat menjadi pengukuran fisiologi seperti EKG, SpO2, suhu tubuh yang dapat diperoleh menggunakan perangkat yang dapat dikenakan. Data tentang jenis file tindakan pencegahan yang dilakukan oleh otoritas juga tidak didokumentasikan dengan baik. Dalam pekerjaan ini hanya beberapa dari dataset ditemukan memberikan informasi itu. Namun informasi ini bisa membantu dalam pemeriksaan dan optimalisasi himpunan tindakan sehingga memperbaiki situasi. Dalam permodelan matematis, sebagian besar artikel ditemukan dalam penulisan makalah ini terdapat dinamika COVID-19. Namun permodelan dapat dilakukan oleh dataset yang sesuai dengan mengeksplorasi pengaruh variabel seperti iklim dan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai dijelaskan sebelumnya, juga tidak banyak penelitian tentang korelasi kondisi lingkungan dan iklim dengan penyebaran COVID-19. Dalam karya hanya 2 artikel menemukan bahwa mengatasi masalah ini dan keduanya menyediakan cara yang berbeda dan menarik dalam memandang dakwah penyakit ini. Simulasi kedua dan ketiga gelombang wabah COVID-19 juga akan membantu meningkatkan pengawasan saat negara-negara mulai mengurangi pembatasan sosial. Langkah-langkah tadi diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan hotspot
untuk wabah baru. AI adalah alat yang ampuh untuk awal dari akut diagnosis COVID-19. Dan banyak artikel telah membahas itu. Kebanyakan dari mereka menerapkan jaringan saraf konvolusional atau CNN dalam pekerjaan mereka untuk klarifikasi citra medis. Beberapa studi lain menerapkan random forest dan support mesin vektor SMP. Ada juga beberapa yang menerapkan unit dan variasinya untuk segmentasi CT dan X-ray, gambar-gambar. Penulis algoritma AI ditinjau di sini untuk mengklaim bahwa algoritma mereka bekerja dengan sangat baik saat pengujian data. Namun diketahui bahwa kinerja yang baik itu algoritma pada data uji tidak berarti dalam bahwa itu akan melakukan hal yang sama saat diterapkan di lapangan. Ini sudah waktunya fakta bahwa dalam kehidupan nyata, data lebih rentan terhadap gangguan dan artefak lain yang biasanya tidak ada pelatihan dan menguji data. Kurangnya beragam gambar beranotasi juga tidak membantu situasi. Dalam review ini hanya 2 dari 18 tadi ditemukan menggunakan data beratonasi dari ahli radiologi. Kolaborasi diperlukan antara klinisi dan pakar AI selain untuk membuat gambar beranotasi dalam jumlah menggunakan jumlah besar COVID-19. Juga manusia dalam lingkaran atau argumentasi manusia bisa menjadi solusi lain untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan perbedaan kinerja algoritma saat diterapkan menguji dan saat diterapkan di dunia nyata. Sebagai besar studi yang ditinjau menggunakan model yang ada, sementara beberapa digunakan dengan baik model yang dikenal dengan beberapa modifikasi. Yang digunakan dengan beberapa modifikasi dilakukan sedikit lebih dari yang menekankan perlunya mengembangkan model hybrid untuk dibangun arsitektur yang lebih baik dan kuat. Banyak pekerjaan juga perlu dilakukan dalam hal penemuan obat atau vaksin, pengobatan seleksi, penelitian risiko, kontaminasi untuk medis, personel. Akhirnya karena sebagian besar penelitian AI tujuan COVID adalah untuk menemukan solusi yang optimal diagnosis. Algoritma lain seperti pemrograman genetik dan boosting atau ADBOS harus dieksplorasi untuk menghapus apapun keraguan tentang penampilan mereka. Oke, lanjut kesimpulan. Kesimpulannya COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, menciptakan situasi darurat, matematis, pemodelan, dan AI keduanya terbukti menjadi alat yang andal dalam perang melawan pandemi ini. Sebagian besar pemodelan selesai disediakan pada rentan terkena terinfeksi dihapus atau di SEIR. Model dan rentan terinfeksi pulih SEIR. Model sementara sebagian besar implementasi AI Convolution Neural Network atau CNN pada X-ray dan CT gambar-gambar. Beberapa dataset terkait COVID-19 telah dikumpulkan dan dibagikan sumber terbuka atau open source. Namun banyak pekerjaan harus dilakukan dalam hal menyediakan publik dengan tipe data yang sangat beragam dan dari berbagai daerah. Mungkin juga AI dan aplikasi permodelan lainnya di perawatan kesehatan harus dieksplorasi sehubungan dengan COVID-19 ini. Ya, lanjut nomor 12. Generalized
Research model for predicting COVID-19 dynamic in Saudi Arabia based on particle swarm optimization algorithm. Masalah penelitian. Pada awal tahun 2019, penyakit COVID-19 mulai menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Beberapa hari kemudian, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menginfeksi 39.170.503 orang dan menyebabkan kematian 1.102.926 pada 16 Oktober 2020. Meskipun 29.378.739 orang telah meninggal dipulangkan, 8.686.838 dilaporkan sebagai kasus yang masih aktif. Beberapa tindakan telah dilakukan dan diterapkan oleh berbagai negara, mulai dari penguncian total hingga tindakan jarak sosial untuk menahan virus dan membatasi penyebarannya. Apalagi kegiatan ekonomi dan sistem kesehatan di seluruh dunia telah sangat terpengaruh, yang membuat dunia di depan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi sulit. Metode penelitian. Untuk tujuan ini, studi akan fokus pada penerapan model fenomenologi, yaitu model pertumbuhan umum atau GGM, model logistik umum atau GLM, model pertumbuhan logistik klasik CLGM, dan rikat umum model GRM untuk memprediksi dinamika COVID-19 di Arab Saudi. Model SIR juga akan diimplementasikan pada set data yang sama untuk tujuan perbandingan. Motivasi untuk dibalik pilihan ini adalah ringkasan sebagai berikut. 1. Kelas model ini dikenal kuat. 2. Mereka menyertakan beberapa parameter dikalibrasi secara optimal. Dan 3. COVID-19 seperti epidemi lainnya harus melewati fase tumbuh di awal, harus mencapai puncak, dan harus menunjukkan kurva yang datar dan stabil ditangkap dengan baik oleh CLGM dan GRM. Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi parameter model didefinisikan sebagai masalah minimalisasi kesalahan kuadrat antara kasus terinfeksi kumulatif dan kasus terinfeksi yang dilaporkan diminimalkan sehubungan dengan parameter model. Masalah identifikasi adalah kemudian diselesaikan menggunakan teknik PSO global. Keunikan dan stabilitas model yang dikembangkan juga akan diselidiki. Pembahasan model rikat umum GRM mengungguli semua 4 model lainnya dalam hal semua indikator kinerja. Selain itu, model ini memungkinkan prediksi tanggal akhir ditemukan sekitar akhir tahun 2020. Model SIR berada di peringkat kedua setelah GRM dalam metrik kinerja. Baik model GRM dan SIR valid menurut tes Kolmogorov Smirnov KS yang menunjukkan bahwa mereka memberikan perkiraan dan nyata dilaporkan. Infeksi yang berasal dari fungsi distribusi empiris yang serupa. Kedua model juga menyediakan nilai koefisien determinasi R2 yang hampir sama, yaitu 0,9953 untuk GRM dan 0,9926 untuk SIR. Hasil ini dapat dikaitkan dengan fakta model logistik secara ketat diturunkan dari yang sederhana model SIR, epidemiologi
seperti yang dilaporkan dalam 9,30. Model peringkat ketiga adalah GRM. Di faktanya yang memberikan kemungkinan tanggal akhir yang dekat dengan yang diberikan oleh model terbaik atau GRM. Tetapi jumlah kasus yang terinfeksi pada akhir pandemi lebih tinggi dari diberikan oleh GRM. Model GLM terbukti valid menurut uji KS. Model keempat adalah CLGM. Faktanya itu menghasilkan kapasitas akhir virus hampir mendeteksi kapasitas yang dikeluarkan dari model terbaik GRM. Tetapi file akhir sekitar akhir Agustus 2020 yang tidak benar menurut COVID-19 saat ini statistik di Arab Saudi. Selain itu, uji KS tidak valid untuk model CLGM memiliki peluang untuk mengakhiri virus kapasitas karena kurva sebenarnya masih di bawah kurva yang disediakan oleh CLGM. Model terakhir adalah RUPST. Model ini terbukti baik dalam menyesuaikan data untuk tahap awal epidemi. Tetapi model ini cocok jadi tidak cocok akurat di tahap selanjutnya. Secara konseptual, model GGM tidak dapat menangkap 838 AIMS Public Health volume 7 edisi 4 halaman 828 sampai 843. Kemungkinan akhir wabah karena kurvanya akan terus tumbuh seiring waktu. Aktual dan perkiraan jumlah kumulatif oleh GRM dari kasus yang terinfeksi disediakan untuk validasi tahap perbedaannya relatif kecil yang menegaskan kinerja GRM yang sesuai saat diterapkan ke kumpulan data yang tidak digunakan selama fase latihan. Kesimpulan, dalam makalah ini dilakukan permodelan produser berdasarkan fenomenologi dan model kompartemen dikombinasikan dengan teknik partikel swarm optimization atau PSO. Dilakukan menggunakan kasus yang dilaporkan dari Arab Saudi untuk periode yang dimulai pada 2 Maret dan berakhir pada 10 Oktober 2020. Kasus terinfeksi kumulatif dan kemungkinan tanggal akhir pandemi COVID-19 diprediksi menggunakan 5 model termasuk model ringkat umum, 4 parameter atau GRM. Model ini memiliki data yang sesuai dan kemungkinan yang diproyeksi sekitar akhir tahun 2020 dengan total jumlah kasus yang terinfeksi sekitar 379.000. Menurut hasil studi, hal itu telah dibuktikan wabah COVID-19 mendekati akhirnya. Pengalaman Saudi dapat dianggap sebagai berhasil menahan gelombang pertama hingga sekarang. Dan lebih upaya dalam menegakkan jarak sosial atau social distancing harus berkontribusi untuk mengurangi virus. Nomor 13, data meaning for the study of the epidemic atau SARS COV versi 2 COVID-19 sama dengan algoritma for the identification of patient atau SARS CoV-2 COVID-19 in Mexico. Masalah penelitian. Pentingnya dokumen kerja adalah memungkinkan analisis informasi dan status kasus yang terkait dengan SARS CoV-2 COVID-19. Sebagai data terbuka ditingkatkan di tingkat kota, negara bagian, dan nasional dengan registrasi harian pasien menurut usia, jenis kelamin, penyakit penyerta untuk kondisi SARS CoV-2 COVID-19.
menurut karakteristik sebagai berikut. A. B negatif, C. Tersangka. Demikian juga halnya menyajikan informasi mengenai identifikasi pasien rawat jalan dan atau pasien rawat inap. Hadir untuk perkembangan medis mereka, mengidentifikasi A. 1 pulih, B. kematian, dan C. aset di fase 3 dan fase 4 di tingkat negara bagian dan kota di Meksiko. Analisis data dilakukan dengan menerapkan algoritma penambangan data yang menyediakan informasi cepat dan tepat waktu yang diperlukan untuk estimasi skenario untuk perawatan medis COVID-19 SARS CoV-2. Selanjutnya, metode penelitian. Informasi tersebut disajikan mentah dalam format CVS Kementerian Kesehatan Meksiko. Pengolahan data sesuai dengan catatan epidemi SARS CoV-2 COVID-19 pada 1 Juni 2020. Informasi dilakukan melalui perangkat lunak aplikasi untuk data mining Orange versi 3251. Di mana algoritma untuk analisis informasi dikembangkan dan untuk menyajikan arus skenario persyaratan untuk penggunaan infrastruktur terpasang dan menghadapi kebutuhan yang terus meningkat untuk perawatan pasien positif SARS CoV-2 atau COVID-19, memungkinkan identifikasi skenario di tingkat nasional, tingkat negara bagian, dan kota. Konstruksi algoritma didasarkan pada definisi 1-9. Definisi 1, jumlah pasien yang perlu dipertimbangkan dalam model SARS CoV-2 COVID-19. Ini adalah jumlah pasien menurut hasil laboratorium konfirmasi atau bukan SARS CoV-2 COVID-19. Menjadi rumus seperti di bawah. Definisi 2, identifikasi kasus terduga SARS CoV-2 COVID-19. Ini adalah pasien yang menjalani kualifikasi awal sesuai dengan karakteristik diagnostik awal yang ditunjukkan dalam definisi kasus untuk pengawasan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk perawatan premier kasus SARS CoV-2 COVID-19. Di antaranya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada 3 kategori didefinisikan sebagai tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk mengidentifikasi kasus yang dicurigai SARS CoV-2 COVID-19 dijelaskan bahwa ini. 1. SARS CoV-2 COVID-19 tipe 1 merupakan penderita penyakit saluran pernafasan akut dengan minimal 1 tanda gejala penyakit pernapasan tanpa etiologi lain yang menjelaskan secara klinis secara lengkap presentasi dan riwayat perjalanan tinggal di negara atau wilayah melaporkan penularan penyakit COVID-19 selama 14 hari sebelum timbulnya gejala. Tipe 2, dia adalah seorang pasien dengan penyakit saluran pernapasan akut yang telah melakukan kontak dengan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi atau mungkin dalam 14 hari terakhir sebelum permulaan gejala. Tipe 3 merupakan penderita infeksi saluran pernapasan akut berat, demam, dan minimal gejala penyakit pernapasan, misalnya batuk, sesak napas, dan membutuhkan rawat inap, dan tanpa etiologi lain yang sepenuhnya menjelaskan presentasi klinis. Definisi 3, jumlah pasien yang perlu dipertimbangkan dalam model
SARS-CoV-2 COVID-19 ini adalah jumlah total pasien menurut hasil laboratorium konfirmasi atau bukan SARS-CoV-2 COVID-19. Definisi 4. Pasien positif untuk SARS-CoV-2 COVID-19 ini adalah jumlah pasien yang dengan laboratorium hasil dengan konfirmasi positif untuk SARS-CoV-2 COVID-19. Definisi 5. Strategi perawatan medis untuk pasien dengan konfirmasi laboratorium positif untuk SARS-CoV-2 COVID-19. Ini adalah rencana tindakan dalam perawatan medis untuk pasien dengan laboratorium positif konfirmasi untuk SARS-CoV-2 dengan memperhatikan tingkat infeksi dan komorbiditas yang ada disalurkan untuk menentukan dokter. Menurut strategi perawatan medis yang diperlukan untuk pasien dengan hasil SARS-CoV-2 yang positif, menurut tingkat infeksi yang teridentifikasi, mereka yang berikut ini menjadi seperti di bawah. Yang nomor 1, pasien COVID-19 rawat inap PSARS COVID-2 IC rawat inap rawat jalan positif dengan metode rawat jalan dengan negara kota madya. 2, pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit atau rawat inap dengan modalitas rawat inap di negara bagian kota madya, di mana bergantung pada tingkat infeksi. 1, 2, atau 3, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit membutuhkan 1, akses ke area perawatan intensif tanpa intubasi, atau 2, akses ke area perawatan intensif dengan intubasi. Definisi 6, pasien dengan hasil COVID-19 SARS-CoV-2 dirawat di rumah sakit dengan akses area perawatan intensif. Ini adalah jumlah pasien dengan hasil SARS-CoV-2 positif yang dirawat di rumah sakit akses area perawatan intensif. Definisi 7, pasien dengan hasil COVID-19 SARS dirawat di rumah sakit dengan akses intensif dengan intubasi. Ini adalah jumlah pasien dengan COVID-19 positif SARS-CoV-2 hasil rawat inap dengan akses area perawatan intensif dengan intubasi. Definisi 8, kematian pasien dengan hasil positif meninggal semua positif terhadap COVID-19, di mana salah satunya ditunjukkan dalam catatan data DAT-DEF selain nilai 99/99/999. Definisi 9, tingkat kematian kasus COVID-19 ini adalah proporsi orang yang meninggal karena COVID-19. Di antaranya pasien dengan COVID positif menghasilkan periode tertentu dan daerah. Kesimpulan, pengolahan data tersebut sesuai dengan pencatatan epidemi SARS-CoV-2 COVID-19 pada 1 Juni 2020. Pengolahan informasi dilakukan melalui perangkat lunak aplikasi untuk data mining orange versi 3.25.1, di mana algoritma untuk analisis informasi dikembangkan menurut informasi dari Kementerian Kesehatan. Catatan berikut tersedia di level nasional. 1. Jumlah penderita positif COVID-19 sebanyak 94.435. Di antaranya 60.828 rawat jalan dan
32.607 adalah pasien rawat inap. Dari 32.607 pasien positif rawat inap, 3.074 pasien masuk unit perawatan intensif, sedangkan 29.499 pasien tidak masuk ke unit perawatan intensif. 3. Hanya 1.712 pasien positif yang dirawat di rumah sakit. Yang dirawat di intensive case unit membutuhkan intubasi, sedangkan 1.362 pasien tidak membutuhkan intubasi. 4. Demikian pula, hingga saat ini 10.167 kematian dari pasien positif COVID-19 telah terdaftar secara nasional, di mana 1.595 kematian terkait dengan COVID-19 positif, pasien yang menjadi intubasi perawatan intensif, dan 7.510 terkait dengan COVID-19 pasien positif yang tidak dalam perawatan intensif. 5. Jumlah perempuan dengan diagnosis COVID-19 positif adalah 40.693, selagi jumlah laki-laki adalah 52.742, terlampir dalam file hilang. Oke, selanjutnya nomor 14. Nomor 14, adversarial example, security threat to COVID-19 deep learning system in medical IoT device. Masalah penelitian. Baru-baru ini perangkat IoT medis semakin meningkat, terhubung ke internet sebagai bagian dari perawatan kesehatan yang terhubung ekosistem. Untuk mengotomatiskan proses perawatan kesehatan, mesin aplikasi pembelajaran dan pembelajaran mendalam digunakan untuk mengakses rekam medis elektronik rumah sakit, dan rekam medis dihasilkan oleh perangkat IoT medis. Karena tersebar luas epidemi yang disebabkan oleh pola pembelajaran mendalam digunakan di area seperti itu. Sebagai gejala menyimpulkan melalui ultran di scan gambar sinar X, rumah sakit berbasis pengenalan wajah non-invasif, pemeriksaan profil, pengumpulan data ISO, dan lain-lain. Namun penelitian telah menunjukkan algoritma pembelajaran yang dapat memiliki kelemahan utama yang dapat digunakan penyerang untuk berkompromi keamanan model deep learning itu sendiri. Ya, metode penelitian. Kami telah menguji metode yang dalam penelitian ini termasuk FGSM, MIFGSM, Deepful, LBFGS, CNV, BM, Fullbox, PGD, dan JSMA. Tujuan kami adalah berkompromi algoritma DL yang ada sehingga setiap sistem pengenalan salah mengklarifikasikan data dengan jumlah gangguan paling sedikit. Kita berasumsi bahwa penghindaran keracunan, ekstraksi, dan jenis inferensi semua serangan mungkin dan pengetahuan lengkap masing-masing model pembelajaran dan tersedia untuk menghasilkan pelatihan pengujian keracunan. Dalam kasus serangan not target, algoritma kami bertujuan untuk meminimalkan aktivitas kelas yang sebenarnya sehingga setiap kelas lainnya daripada yang benar akan diidentifikasi. Dalam kasus yang ditargetkan serangan, algoritma AE kami dirancang untuk memprediksi serangan tertentu kelas COVID-19, seperti merancang COVID-19 sistem diagnostik yang mengklarifikasikan sampel positif
sebagai negatif jauh lebih berbahaya daripada yang menafsirkan kelasnya sebagai tidak diketahui. Pembahasan, kami telah mengembangkan aplikasi sampel untuk menguji kesesuaian terkait COVID-19 dan AE serangan. Kami telah menerapkan setiap aplikasi sebagai bagian dari bukti konsep melalui berbagai perpustakaan terbuka, open source seperti PyTorch, TensorFlow, dan CV2, open source, Docker, Django, NGINX, React, Plotly, dan Dash telah digunakan untuk kerangka web. Pada sistem Linux Ubuntu, kami telah melengkapi server SD lokal dengan NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, driver GPU 11 GB, CUDA 10.0, dan CUDNN versi 7.6.4, TensorFlow 2.0. Model AE yang berbeda telah dikembangkan untuk mengganggu aplikasi diagnosis COVID-19 yang berbeda. Misalnya, file aplikasi telah dibuat untuk mengganggu sosial COVID-19 sistem peringatan jarak yang berbasis reguler dan CCTV kamera. Algoritma DL dirancang untuk mengukur pengklarifikasi yang dapat menjatuhkan. Demikian kami telah merancang pengklarifikasi AE untuk masing-masing dari 6 aplikasi COVID-19. Di masing-masing kasus ini, kami telah memasukkan yang ditambahkan ke jaringan DL bertanggung jawab mengorbankan peringkat hasil pengakuan oleh menurunkan nilai positif benar, sementara meningkatkan nilai salah dan skor positif. Untuk menilai tingkat keberhasilan serangan, ada beberapa metrik telah ditentukan seperti true positive plus loss dan kehilangan bentuk positif sejati. Yang pertama berkaitan dengan menurunkan skor kelas asli dengan meningkatkan skor dari kelas gelisah yang diusulkan AE. Yang terakhir ini berkaitan dengan salah, menempatkan lokasi kotak pembatas dengan mengoreksi algoritma deteksi objek ke lokasi spasial lebih jauh dari lokasi objek yang diinginkan, sehingga menyebabkan kesalahan klarifikasi. Selanjutnya, kesimpulan. Studi ini memiliki 9 pembelajaran mendalam COVID-19. Aplikasi yang memungkinkan diagnosis cepat dari patogen, mobilitas, diagnosis COVID-19, DL. Ini telah memiliki banyak digunakan oleh para peneliti, namun peneliti menemukan berbagai jenis serangan pada 9 jenis DL. Aplikasi. Kami menguji 6 aplikasi dari open source perpustakaan dan mengamati model dengan cermat untuk merancang contoh permulaan untuk setiap jenis dan mengidentifikasi kerentanan model. Dalam tulisan ini, kami telah menyajikan temuan kami yang menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kami telah menemukan bahwa aplikasi DL yang ada rentan terhadap serangan AE membutuhkan penelitian lebih lanjut, perhatian, dan implementasi mekanisme pertahanan, pengamanan, dan kontrol yang tepat sebelum aplikasi ini digunakan dalam perawatan kesehatan kehidupan nyata. Selanjutnya nomor 15. The performance of deep neural network in the differentiating cis X-ray of COVID-19 patient from other bacterial and viral phenomena. Masalah penelitian. Dalam makalah ini kami membandingkan kinerja 17 kinerja yang tersedia algoritma pembelajaran untuk membantu mengidentifikasi fitur pencitraan fenomena COVID-19. Kami menggunakan teknologi diagnosis yang sudah ada, atau radiografi
dan saraf yang sudah ada sebelumnya jaringan Darknet 19 yang mendeteksi fitur pencitraan fenomena COVID-19. Masalah penelitian, kami menyelidiki 17 saraf, di antaranya AlexNet, SequenceNet, GoogleNet, RasNet 50, Darknet 53, Darknet 19, ShuffleNet, NASNet Mobil, Exception, Flash 365, GoogleNet, MobileNet versi 2, DenseNet 201, ResNet 18. Inception, RasNet versi 1, Inception versi 3, RasNet 101, dan VGG 19. Semua percobaan dalam pekerjaan kami lakukan di MATLAB 2020A di Workstation GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 11 GB RAM 643 dan prosesor Intel i9 9900K 36 GHz. Itu dataset dibagi menjadi 8% pelatihan dan 20% validasi. Selanjutnya pembahasan penelitian. Untuk menentukan jaringan saraf terlatih optimal yang ada untuk mendeteksi COVID-19, peneliti menggunakan set data X-ray corona axis. Gambar sinar X dada berisi 85 gambar dari pasien yang diagnosis dengan COVID-19 dan 1.576 gambar dari subjek yang sehat. 5 gambar X-ray dikumpulkan dari lateral posisi yang telah dihapus karena konsistensi. Kami kemudian menyeimbangkan set data untuk menyertakan 50 pasien RT-PCR COVID-19 dan 10 subjek sehat. Dari kelompok 85 RT-PCR positif, kasus pasien dipilih secara acak dengan tingkat yang bervariasi keterlibatan parenkim paru. Setelah menciptakan keseimbangan dataset yang penting untuk menghasilkan temuan yang solid, 17 jaringan yang telah dilatih sebelumnya dianalisis mengikuti kerangka. Jaringan saraf terlatih dilatih secara besar-besaran kumpulan data dengan menggunakan lebih dari 1 juta gambar. Sebagai hasilnya, algoritma yang dikembangkan dalam mengklarifikasikan gambar baru menjadi 1000 gambar yang berbeda kategori objek, seperti keyboard, mouse, pensil, dan berbagai hewan. Melalui AI dan pembelajaran mesin, setiap jaringan dapat mendeteksi gambar berdasarkan fitur untuk perwakilan dari kategori tertentu, dengan mengganti yang terakhir sepenuhnya hubungan lapisan dengan pelatihan ulang atau fine-tune lapisan yang lebih dalam. Jaringan saraf dengan kumpulan data baru 50 COVID-19 dan 50 lainnya. Jaringan saraf dapat mendeteksi COVID-19 dengan populasi lainnya. Performa dari 17 jaringan saraf terlatih menggunakan dataset yang sama, 50 COVID-19 dan 50 lainnya. Menariknya, kami menemukan bahwa 2 saraf terlatih berikut jaringan mencapai akurasi 100%. Selama pelatihan dan fase validasi menggunakan set data 1 RasNet 50 dan Darknet 19. Setiap jaringan yang sudah terlatih memiliki struktur yang berbeda dari yang lain. Misalnya jumlah lapisan dan ukuran input. Yang paling karakteristik dari jaringan neural terlatih adalah sebagai berikut: akurasi, kecepatan, dan ukuran. Akurasi lebih tinggi meningkatkan spesifis dan sensitivitas untuk deteksi COVID-19. Kecepatan yang ditingkatkan kemungkinan pemrosesan yang lebih cepat. Jaringan yang lebih bertambah akurasi memanfaatkan lebih sedikit waktu pelatihan dan itu relatif kecil. Biasanya ada pengorbanan antara 3 karakteristik dan tidak semua bisa puas sekaligus. Namun hasil kami menunjukkan bahwa
Mungkin untuk memenuhi ketiga persyaratan tersebut, Darknet 19 mengungguli semua jaringan lain, sambil meningkatkan kecepatan dan peningkatan akurasi dalam jaringan berukuran relatif kecil. Perbandingan visual antara semua yang diselidiki jaringan pelatih disajikan sehubungan dengan tiga karakteristik. Sumbu X adalah waktu pelatihan logarithmic scale dan dengan hitungan detik. Sumbu Y adalah akurasi validasi keseluruhan dan ukuran gelembung mewakili ukuran jaringan. Perhatikan bahwa Darknet dan ResNet 50 mencapai akurasi 100, namun Darknet jauh lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit memori. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, alat yang cepat, akurat, dan dapat diakses diperlukan untuk membantu mendiagnosis dan menguji COVID-19. Tes laboratorium standar emas saat ini adalah waktu, memakan waktu dan mahal, menambah penundaan pada proses penguji. Oke, selesai. Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oke, dari ke-15 paper yang ada yang paling efektif. Dari ke-15 paper yang ada, paper yang paling efektif dan terbaik dalam mengatasi masalah corona adalah paper yang nomor 4. Di sini, paper tersebut menggunakan metode humanoid diagnosis medis, yaitu sebuah robotik bergerak yang hemat biaya dan kritis yang menyediakan tes diagnostik lengkap untuk memeriksa apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Selain itu, model ini secara efektif mampu melakukan diagnosis lengkap dan menentukan pasien COVID-19. Akibatnya, algoritma ini dapat diterapkan dalam aplikasi klinis untuk diagnosis COVID-19 yang tepat dan cepat, yang sangat membantu staf medis garis depan dan penting untuk mengendalikan epidemi ini di seluruh dunia. Sistem ini berisi beberapa perangkat diagnostik yang membantu memastikan kasus virus corona dengan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.